Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore semuanya. Terserah ya, kalian akan menyaksikan video ini entah kapan. Hari ini Bu Rini akan menyampaikan materi bab selanjutnya, yaitu bab 3 terkait dengan teks eksposisi dalam media massa. Yuk kita mulai saja pembelajarannya. Pernahkah kalian menyampaikan uraian yang di dalamnya terdapat banyak pendapat pribadi dengan tujuan untuk meyakinkan orang lain? Kalau kalian pernah melakukan itu, berarti kalian sudah pernah menyampaikan teks eksposisi. Meskipun mungkin kalau ujarannya secara lisan, artinya kalian menyampaikannya secara lisan ya, bukan berbentuk teks atau berbentuk tulisan. Tapi setidaknya sudah ada gambaran lah. Kalau kalian itu secara tidak sadar sudah pernah menyampaikan teks eksposisi. Selanjutnya, contoh nih dari sebuah teks eksposisi. Nah, diantara dari kalian itu kan ada yang lebih suka pembelajarannya dengan baca, ada juga yang lebih suka mendengarkan. Nah, ini spesial untuk orang-orang yang lebih paham mendengarkan, Ibu akan bacakan teksnya. Dan untuk kalian yang lebih suka membaca, silakan teksnya bisa dibaca di buku paket kalian halaman 60. Ibu bacakan ya. Nasib hutan kita semakin suram. Jika pemerintah tidak cepat bertindak dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah. Hilangnya hutan Sumatera akan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. Pengelolaan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Sebaliknya, kecenderungan justru semakin memburuk. Kebakaran hutan masih terus terjadi dalam penebangan liar semakin meningkat. Diperburuk lagi dengan rencana pembukaan lahan hutan lindung bagi pertambangan. Keadaan tersebut jelas menambah suram nasib hutan. Keterpurukan sektor kehutanan bersumber dari sistem pengelolaan yang didominasi oleh pemerintah pusat dan mengesampingkan keberadaan masyarakat lokal. Adanya konflik-konflik seperti konflik antar masyarakat lokal dengan perusahaan, atau antar masyarakat lokal dengan pemerintah semakin memperburuk kondisi kehutanan Indonesia. Selain itu, lemahnya penegakan hukum menyebabkan semakin parahnya kerusakan hutan. Kerusakan hutan telah mencapai kurang lebih 2 juta hektar per tahun. Hal ini berarti setiap menitnya Indonesia kehilangan hutan seluas 3 hektar atau sama dengan 6 kali luas lapangan bola. Namun, kenyataan di lapangan justru sebaliknya. Beberapa hal justru mempercepat laju kerusakan hutan di Indonesia, hampir 2 kali lipat. Penyebabnya antara lain adanya tekanan masyarakat akibat krisis ekonomi. Kondisi demikian mengakibatkan merajalelanya penebangan liar. Bersamaan dengan itu, eksploitasi sumber daya alam oleh pemerintah juga semakin meningkat sebagai konsekuensi dari kebutuhan pemerintah untuk membayar utang negara. Belum lagi adanya otonomi daerah yang mendorong pemerintah lokal meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD-nya) dengan menebang hutan secara berlebihan. Sebelum itu, kondisi hutan Indonesia benar-benar sudah memprihatinkan. Dalam kurun waktu 50 tahun, hutan alam Indonesia mengalami penurunan luas sebesar 64 juta hektar. Pembukaan hutan alam di dataran rendah di Sulawesi telah memusnahkan keanekaragaman hayati. Berjuta-juta spesies flora dan fauna musnah dengan percuma. Pembukaan lahan dengan cara membakar hutan menambah masalah kerusakan hutan. Munculnya El Nino memperburuk kondisi hutan. Selama bulan Januari sampai Oktober, 45% dari keseluruhan titik kebakaran terkonsentrasi di Provinsi Riau. Kemudian pada bulan Oktober terjadi kenaikan jumlah titik kebakaran yang cukup signifikan di Provinsi Riau, Sumatera Barat, dan Jambi. Di Pulau Sumatera, berdasarkan titik kebakaran terjadi di hutan rawa gambut sebanyak 49% alang-alang,
sebanyak 49%, alang-alang 13%, hutan dataran rendah 10%, pemukiman atau pertanian masyarakat 10%, perkebunan 8%, dan sisanya rawa non-gambut. Kebakaran hutan memberikan kerugian yang tidak sedikit. Tahun 97 diperkirakan kerugiannya sebesar 3 sampai 4,4 miliar dolar atau sekitar 2 sampai 4 triliun rupiah. Rupanya, kedua masalah itu belum cukup. Pemerintah menambah masalah lagi dengan rencana pembukaan kawasan hutan lindung untuk areal pertambangan. Kebijakan tersebut jelas semakin menyempurnakan derita hutan Indonesia. Nah, menurut kalian, dari teks yang sudah Bu Rini bacakan, apakah termasuk ke dalam teks eksposisi? Kalau termasuk, mengapa teks tersebut termasuk ke dalam teks eksposisi? Ada yang tahu jawabannya? Jawabannya adalah teks tersebut tergolong ke dalam jenis teks eksposisi karena mengemukakan sejumlah pendapat disertai fakta tentang kondisi hutan Indonesia. Jadi intinya dalam teks eksposisi itu harus ada gagasan dan diiringi dengan fakta. Karena pengertian teks eksposisi sendiri jika kita tilik itu adalah menyampaikan sejumlah argumentasi ataupun pendapat untuk meyakinkan orang lain yang kadang-kadang disertai dengan bujukan. Jadi kalau yang namanya teks eksposisi itu pasti terdiri atas gagasan dan fakta. Ada pendapatnya diikuti dengan fakta-faktanya sehingga membuat orang lain yakin bahwa itu adalah kenyataan, itu adalah faktanya. Bentuk teks eksposisi. Bentuk teks eksposisi itu ada 3, yaitu esai, tajuk rencana, dan juga tanggapan kritis. Ini seperti yang Ibu katakan tadi. Unsur utama teks eksposisi itu ada 2, ada gagasan dan ada fakta. Apa sih Bu yang dimaksud dengan gagasan? Gagasan itu ide atau pendapat. Isinya berupa pernyataan yang mungkin berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, atau bujukan. Contohnya nih, yang sudah kita baca dalam teks tersebut kan ada kalimat seperti ini. Jika pemerintah tidak cepat bertindak, dalam 10 tahun mendatang hutan Sumatera akan musnah diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. Kenapa ini bisa dikategorikan sebagai sebuah gagasan atau pendapat? Karena 10 tahun mendatang itu kan belum kejadian. Jadi ini masih pendapatnya si penulis nih. Karena 10 tahun mendatang bisa saja beneran terjadi hutan Sumatera sudah musnah, tapi bisa jadi belum 10 tahun juga hutan Sumatera sudah musnah. Jadi karena belum terjadi sungguh-sungguh, ini bisa dikategorikan sebagai gagasan atau ide ataupun pendapat dari si penulis. Yang kedua, ada fakta. Fakta itu ya peristiwa, kenyataan yang benar-benar terjadi. Dalam teks eksposisi ini berfungsi untuk memperkuat gagasan sehingga diharapkan lebih meyakinkan khalayak. Contohnya nih, selama bulan Januari sampai Oktober 45% dari keseluruhan titik kebakaran terkonsentrasi di Provinsi Riau. Ini kan sudah menyampaikan angka, berarti sudah berdasarkan penelitian dan ini benar-benar peristiwa nyata dan terjadi di Riau bahwa 45%-nya kebakaran di Januari Oktober itu terjadinya di Riau. Jadi ini termasuk ke dalam fakta. Sudah bisa membedakan antara gagasan dan juga fakta? Intinya kalau gagasan itu baru ide atau pendapat, kalau fakta itu sudah benar-benar terjadi. Misalnya nih, kalau gagasan, nanti siang sekitar pukul 3 saya akan bermain game. Itu kan baru gagasan, baru ide. Kenapa? Karena ya belum tentu nanti jam 3
jam 3 saya akan bermain game, bisa jadi saya ketiduran. Itu baru gagasan. Nah, kalau faktanya, misalnya tadi pagi saya sarapan nasi goreng, berarti kan peristiwanya sudah benar-benar terjadi nih. Itu bisa kalian kategorikan sebagai fakta karena itu ya kenyataan, memang terjadi. Kalian tadi pagi sarapan nasi goreng. Sudah paham bisa membedakan antara gagasan dan fakta? Sudah. Nah, kalau sudah, nanti di Google Classroom kalian ada tautan untuk mengerjakan soal 5 soal saja, dikerjakan dengan baik ya, dikerjakan semua. Tolong jangan ada yang menunda-nunda pekerjaan karena tugasnya itu mudah sekali. Kalau kalian mendengarkan dari awal, ibu menjelaskan pasti bisa. Jawabannya semua sudah ada. Silakan ya nanti dibuka Google Classroom-nya, diisi dengan sebaik-baiknya. Selamat belajar, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.